Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Khalilzad, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan NIM 250 202 1110 198. Di sini saya akan membuat tugas UAS pengantar ilmu hukum. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan 15 asas hukum, 6 aliran hukum dan 6 penafsiran hukum. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan 15 asas-asas hukum. Yang pertama, asas legalitas. Tidak adanya pidana tanpa aturan sebelumnya. Contohnya, seseorang tidak bisa dihukum jika perbuatannya tersebut belum diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu hukum harus jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Contohnya, undang-undang memberikan batas maksimal waktu penahanan. Setelah itu, yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan yaitu hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak. Contohnya, hakim mempertimbangkan keadaan ekonomi terdakwa saat menjatuhkan denda. Setelah itu yang keempat ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan yaitu hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Contohnya yaitu pemberian remisi untuk mengurangi kepadatan penjara. Setelah itu yang kelima ada asas persamaan di depan hukum atau equality before the law, yang artinya yaitu semua orang diperlakukan sama. Contohnya pejabat dan rakyat biasa sama-sama dapat dipidanakan. Setelah itu yang keenam ada asas iktiqad baik atau good faith, yang artinya setiap tindakan dilakukan dengan niat baik. Contohnya, penjual wajib jujur menyebutkan kondisi barang. Setelah itu yang ketujuh ada asas hakim. Asas hakim yaitu tidak boleh menolak perkara. Hakim tetap wajib memutuskan perkara meski hukum belum jelas. Contohnya, hakim memakai metode penafsiran untuk kasus teknologi baru. Setelah itu yang kedelapan ada asas praduga tak bersalah, yang artinya tersangka dianggap tidak bersalah sebelum putusan. Yang contohnya yaitu media tidak boleh menyebut tertuduh sebagai pelaku. Setelah itu yang kesembilan ada asas non retroaktif, yang artinya undang-undang tidak berlaku surut. Yang contohnya yaitu undang-undang baru tidak bisa menghukum perbuatan di masa lalu. Setelah itu yang ke-10 ada asas proporsionalitas, yang artinya sanksi harus sebanding dengan kesalahan. Yang contohnya yaitu pelanggaran ringan tidak boleh diberi hukuman berat, harus adil. Setelah itu yang ke-11 ada asas publisitas, yaitu hukum harus diumumkan agar diketahui masyarakat. Yang contohnya yaitu undang-undang diterbitkan di lembaran negara. Setelah itu yang ke-12 ada asas kepentingan umum. Ya, asas kepentingan umum yaitu hukum mendahulukan kepentingan masyarakat. Contohnya penggusuran demi pembangunan jalan umum. Setelah itu yang ke-13 ada asas perlindungan, yaitu hukum melindungi pihak yang lemah. Yang contohnya yaitu undang-undang melindungi pekerja dari PHK sepihak.
Yang ke-14 yaitu ada asas profesionalitas. Yang penjelasannya yaitu aparat hukum harus bekerja sesuai keahlian. Contohnya penyidik harus bersertifikat. Dan yang terakhir, yang ke-15 ada asas restoratif. Yang penjelasannya yaitu mengutamakan pemulihan bukan balas dendam. Contohnya diversi pada anak pelaku tindak pidana. Selanjutnya 6 aliran-aliran hukum. Yang pertama ada aliran hukum alam atau natural law. Yang penjelasannya yaitu hukum berasal dari moral dan nilai universal. Contohnya hak asasi manusia adalah hak bawaan. Yang kedua ada aliran positifisme hukum. Yaitu hukum itu sama dengan peraturan yang ditulis oleh negara. Contohnya hakim hanya berpatokan pada undang-undang, bukan moral pribadi. Yang ketiga yaitu ada aliran utilitarianisme. Yang penjelasannya yaitu hukum dibuat agar membawa manfaat terbesar bagi masyarakat. Contohnya itu hukuman denda besar bagi pelaku pencemaran lingkungan. Setelah itu yang keempat ada aliran sosiologikal jurisprudensi. Yang penjelasannya yaitu hukum harus sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya aturan lalu lintas disesuaikan kondisi masyarakat modern. Yang kelima ada aliran realisme hukum. Yang penjelasannya yaitu hukum adalah apa yang diputuskan hakim di pengadilan. Contohnya putusan hakim menjadi rujukan untuk kasus serupa. Dan yang terakhir yang keenam yaitu ada aliran hukum progresif. Yang penjelasannya hukum itu harus berubah mengikuti perkembangan sosial. Contohnya yaitu penghapusan kriminalisasi terhadap korban KDRT yang membela diri. Selanjutnya 6 metode penafsiran hukum. Yang pertama yaitu penafsiran gramatikal atau bahasa, yang maknanya diambil dari arti kata sesuai bahasa. Contohnya kata anak berarti seseorang di bawah 18 tahun sesuai definisi undang-undang. Yang kedua ada penafsiran sistematis, yang penjelasannya yaitu menafsirkan pasal dengan menghubungkan pasal lain. Contohnya yaitu makna pidana berat dijelaskan dengan melihat pasal lain dalam undang-undang yang sama. Yang ketiga ada penafsiran historis. Penafsiran historis yaitu melihat sejarah pembuatan aturan. Yang contohnya yaitu memahami alasan pembentukan undang-undang agraria dari sejarah kolonial. Yang keempat ada penafsiran teleologis atau sosiologis. Menafsirkan sesuai tujuan dan manfaat. Contohnya yaitu undang-undang ITE ditafsirkan agar melindungi korban, bukan membungkam kritik. Yang kelima ada penafsiran ekstensif, yang penjelasannya yaitu memperluas makna suatu pasal. Contohnya kata kendaraan dianggap termasuk sepeda listrik. Jadi sepeda listrik itu ya kendaraan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada penafsiran restriktif, yang penjelasannya itu mempersempit makna pasal. Contohnya kata rumah dipersempit hanya untuk tempat tinggal, bukan gudang.
Selesai. Itu saja penjelasan 15 asas hukum, 6 aliran hukum, dan 6 metode penelusuran hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.